Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada pertemuan ke-6 mata kuliah kalkulus, di mana kita akan membahas tentang masih membahas tentang persamaan dan ketidaksamaan, yaitu persamaan nilai mutlak. Nilai mutlak sendiri adalah kemarin sudah dijelaskan ya, bahwa nilai yang selalu sama dengan harganya itu adalah selalu positif. Nah, secara khusus dalam matematika, untuk memberikan jaminan bahwa sesuatu itu nilainya selalu positif, diberikanlah suatu pengertian yang sering kita namakan sebagai harga mutlak. Jadi harga mutlak atau nilai mutlak adalah konsep dalam matematika yang menyatakan selalu positif. Secara matematis, pengertian harga mutlak dari setiap bilangan real X yang ditulis dengan simbol nilai mutlak dari X, ya, ini adalah simbolnya, ialah nilai positif dari nilai X dan min X. Jadi nilai mutlak X bisa saja adalah positif X, ya, bila X sama lebih besar sama dengan 0, dan bisa juga min X bila nilai X-nya lebih kecil dari 0. Contoh di sini adalah nilai mutlak dari 3, maka kita bisa selesaikan sama dengan plus 3 sama dengan 3. Kemudian nilai mutlak dari min 6 juga sama dengan plus 6 sama dengan 6. Jadi harga mutlak adalah positif. Kemudian nilai mutlak A min B sama dengan A min B bila A lebih besar sama dengan B. Kemudian misalkan ada min dalam kurung A min B sama dengan B min A. Itu bila A-nya lebih kecil dari B. Kemudian jadi dapat disimpulkan bahwa harga untuk harga mutlak suatu bilangan real X tidak pernah negatif. Kemudian nilai kuadrat suatu bilangan selalu tidak pernah negatif, dan semua bilangan yang tidak negatif dapat dilambangkan dengan X kuadrat. Maka harga mutlak suatu bilangan dapat dirumuskan ya, nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat, atau nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Sama aja diakarkan dari X kuadratnya. Contoh, ya, nilai mutlak dari 7 ya, sama dengan ya akar 7 pangkat 2, yaitu akar 49 yaitu sama dengan 7. Jadi seperti itu ya, sama dengan akar dari X kuadrat. Kemudian min 6, nilai mutlaknya adalah akar min 6 kuadrat sama dengan akar 36 ya. Kemudian di penyelesaian persamaan ini ya, nilai mutlak ditentukan dengan menggunakan sifat-sifat di bawah ini ya. Ini ada sifat-sifatnya. Yang pertama adalah yang A adalah ya, nilai mutlak dari X plus Y ya, itu lebih kecil sama dengan nilai mutlak X tambah nilai mutlak Y. Nah, ini adalah sifat yang pertama. Yang kedua, nilai mutlak X plus Y ya, lebih besar sama dengan nilai mutlak X dikurangi ya, nilai mutlak dari Y. Kemudian yang ketiga adalah nilai mutlak X min Y lebih besar sama dengan nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y. Kemudian nilai mutlak X min Y lebih kecil sama dengan nilai mutlak X plus nilai mutlak Y. Kemudian yang kelima adalah bila A lebih besar dari 0 dan X, ya, nilai mutlak X lebih kecil daripada A, maka kita dapat tuliskan bahwa min A atau X lebih besar dari min A, lebih kecil daripada A. Nah, kemudian bila A lebih besar dari 0 dan
nilai mutlak X lebih besar daripada A, maka kita bisa tuliskan bahwa nilai X ini lebih kecil daripada min A. Ya, di sini harusnya min A. Dan atau X lebih besar daripada A. Sekali lagi, bila A lebih besar dari 0 dan nilai mutlak X lebih besar daripada A, maka ya, X bisa dikatakan lebih kecil daripada min A atau X lebih besar daripada A. Contoh persoalannya adalah selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak 2X min 3 lebih kecil daripada 7. Ya. Bila X himpunan bilangan real. Penyelesaian masalah ini adalah dengan menggunakan sifat harga mutlak, maka diperoleh 2X min 3, ya, nilai mutlak 2X min 3 kurang dari 7, ya, maka kita bisa menggunakan, ya, kita lihat persamaan pertama, apa yang sifat yang kelima. Ya. Bila harga mutlak X lebih kecil dari A, ya, anggap aja 2X min 3 ini adalah X, A-nya itu adalah 7, maka kita gunakan sifat yang ini. Nah, sifat ini juga berlaku jika ya lambang ketidaksamaannya adalah lebih besar atau sama dengan, ya, atau lebih kecil atau sama dengan. Ya, itu juga berlaku sifatnya seperti itu. Tinggal kita sesuaikan lambang ketidaksamaannya. Jika nilai mutlak 2X min 3 lebih kecil dari 7, maka ya, sifatnya berarti kita lihat, ya, sekali lagi kan ini adalah nilai A-nya, ini adalah nilai X-nya. Maka min 7 atau 2X min 3 lebih besar dari min 7, lebih kecil dari 7. Ya, karena ini kita anggapnya X-nya adalah 2X min 3. Maka sama dengan min 7 plus 3. Nah, kenapa di sini plus 3, di sini plus 3 juga, sedangkan X-nya tinggal 2X saja. Ya, min 3-nya hilang. Ya. Sesuai dengan sifat nilai mutlak kemarin, ya, kita bisa selesaikan dengan semua ruas kita jumlahkan atau kurangkan dengan bilangan yang sama. Ya. Jadi kita untuk menghilangkan konstanta 3-nya ini. Ya, sehingga tersisa 2X-nya saja. Maka 2X min 3 plus 3, jadi hilang angka 3-nya. Ya, min 3-nya hilang. Sehingga tersisa min 7 plus 3 kurang dari 2X kurang dari 7 plus 3. Ya. Sehingga kita selesaikan, maka 2X lebih besar dari min 4, lebih kecil dari 10. Ya. Kemudian kita bagi masing-masing ruas dengan 2. Ya. Kita bagi 2 semuanya. Sehingga min 2 atau X lebih besar dari min 2, lebih kecil dari 5. Nah, untuk persoalan yang kedua, ya, selesaikan 2X, nilai mutlak 2 min X lebih besar sama dengan, lebih besar dari 5, maka kita bisa gunakan yang ini. Ya. Ketika X lebih besar daripada A, ya, nilai mutlak X lebih besar dari A, ya, maka kita bisa gunakan ini, yaitu ya, kita masukkan saja, ya, berarti kalau X min lebih kecil daripada min 2, X lebih besar daripada di sini X lebih kecil daripada min A atau X lebih besar daripada A. Berarti kita bisa gunakan bahwa 2 min X lebih besar daripada 5 atau 2 min X lebih kecil daripada min 5. Ya, sesuai dengan sifatnya yang harusnya min di sini min. Sehingga X
lebih besar dari 3, ya kita pindah, sorry, harusnya min X ya, ini pindah ruaskan duanya. Jadi min X lebih besar daripada 3 atau min X lebih kecil daripada min 7. Ya, sehingga ya kalau kita menghilangkan min X itu kita rubah jadi positif atau kita ada min X di sini, berarti ketika kita pindah ruaskan maka ininya berubah. Jadi kan apa namanya, X lebih kecil dari min 3. Kenapa ini tadinya min, ya jadi pembagi di bawahnya, sedangkan ini harus ya, kita rubah ketidaksamaannya, ya kita balik ketidaksamaannya. Yang ini juga sama, jadi X lebih besar lebih besar dari 7. Kemudian di sini ada soal latihan, nanti selesaikan bisa di-upload di forum diskusi, ya silakan tanyakan pada forum diskusi. Yang pertama, ya gunakan sifatnya yang X, berarti di sini kan X lebih besar sama dengan 3, X lebih besar sama dengan 3. Nah ini. Kemudian, nah ini akar 2X ya, min 1 lebih besar sama dengan 3. Nah ini kalau ada akar di sini kan berarti kita lihat ya, kita lihat ini aja. Ada akar ya, sama aja sebelah kanan nanti dikuadratkan. Ya, kalau kita hilangkan berarti nilai mutlak dari 2X min 1 lebih besar sama dengan 3 kuadrat. Ya, silakan dicoba. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada forum diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.